Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 3 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, agar kami merdeka di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 3 Mei 2022. Judul, Orang Berdosa Ditawan. Ayat inti dalam 2 Timotius 2 ayat 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Adalah satu perkara yang berbahaya untuk membiarkan satu tabiat yang tidak bersifat Kristen tinggal di dalam hati. Satu dosa yang dimanjakan akan sedikit demi sedikit merusak tabiat, menaklukkan kuasa-kuasa yang lebih agung ke bawah keinginan yang penuh dosa. Ditiadakannya satu penjaga dari dalam hati nurani, pemanjaan satu kebiasaan yang jahat, satu kelalaian terhadap tuntutan yang agung dari tugas, akan menghancurkan pertahanan jiwa dan membuka jalan bagi setan untuk memasuki diri kita dan memimpin kita kepada jalan yang sesat. Satu-satunya jalan selamat adalah dengan melayangkan doa setiap hari dari satu hati yang sungguh-sungguh sebagaimana Daud. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 2 halaman 48. Kita hidup dalam pengaruh sihir setan. Musuh akan membentangkan mantra tidak bermoral di sekitar setiap jiwa yang tidak dilindungi oleh kasih karunia Kristus. Pencobaan akan datang. Tetapi jika kita berjaga-jaga melawan musuh dan menjaga keseimbangan pengendalian diri dan kemurnian, roh-roh penggoda tidak akan mempengaruhi kita. Mereka yang tidak melakukan apapun pada godaan yang jahat akan memiliki kekuatan untuk menahannya ketika hal itu datang. Tetapi mereka yang membiarkan diri dalam suasana kejahatan hanya akan menyalahkan diri mereka sendiri jika mereka dikalahkan dan jatuh dari keteguhan mereka. Kita harus dibimbing oleh teologi yang benar dan akal sehat. Jiwa kita akan dikelilingi oleh suasana surga. Pria dan wanita harus mengawasi diri mereka sendiri. Mereka harus selalu waspada, tidak membiarkan kata atau tindakan yang akan menyebabkan kebaikan mereka berubah menjadi suatu kejahatan. Dia yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus menjaga dirinya sendiri, menjaga dirinya murni dan tidak tercemar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengaruhnya terhadap orang lain harus membangkitkan semangat. Dikutip dari Counsels the Teachers halaman 257-258. Demikian renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan bahwa orang berdosa ditawan. Siapa yang menawan orang berdosa? Setan tentunya. Bagaimana caranya setan menawan orang berdosa? Kita baca The Review and Herald Mei 31 tahun 1892 paragraf 10. Dikatakan, dia tidak menerima kasih akan kebenaran, tetapi menyerah pada saran setan dan ditawan oleh angan-angannya yang kuat. Dia dituntun untuk mempercayai kebohongan. Manusia berdosa ditawan oleh dusta setan. Gantinya mengasihi kebenaran, manusia berdosa lebih percaya kebohongan setan. Dan contoh yang diambil oleh renungan hari ini adalah kehidupan Bileam, yang membiarkan satu tabiat yang tidak bersifat Kristen tinggal dalam hatinya.
Berikut penjelasan roh nubuat tentang Bileam. Para Nabi dan Bapa, buku kedua, halaman 44, paragraf 2. Dijelaskan, nasib Bileam sama dengan nasib Yudas, dan sifat-sifat mereka bersamaan satu dengan yang lain. Kedua-duanya berusaha menggabungkan pelayanan kepada Allah dan kepada Mamon, dan akhirnya menemui kegagalan yang nyata. Bileam mengenal Allah yang benar dan mengaku melayani Dia. Yudas percaya akan Yesus sebagai Mesias dan bergabung bersama dengan pengikut-pengikutnya. Tetapi Bileam berharap menjadikan pelayanan kepada Yehova sebagai satu batu loncatan untuk dapat memperoleh kekayaan dan kehormatan duniawi. Dan gagal dalam hal ini, ia pun telah tersandung, lalu jatuh dan akhirnya binasa. Yudas mengharapkan bahwa oleh hubungannya dengan Yesus, ia akan memperoleh kekayaan dan kedudukan di dalam kerajaan dunia yang sebagaimana ia yakini akan segera didirikan oleh Mesias itu. Kegagalan pengharapannya itu telah memimpin dia kepada kemurtadan dan kebinasaan. Baik Bileam dan juga Yudas telah menerima terang yang besar dan menikmati kesempatan-kesempatan istimewa, tetapi satu dosa yang dimanjakan telah meracuni seluruh tabiatnya dan menyebabkan kebinasaan mereka. Inilah Bileam, saudaraku dalam Tuhan. Dia mengenal Allah yang benar, yaitu Yehova, yang adalah Allah Bapa. Dia telah menerima terang yang besar. Tetapi pelayanannya kepada Allah Bapa, dia jadikan jalan untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Bagaimana caranya? Perhatikan apa yang Bileam lakukan. Para Nabi dan Bapa, buku kedua, halaman 43, paragraf 6, menjelaskan. Dengan segera ia kembali ke tanah Moab dan memaparkan rencananya di hadapan raja. Bangsa Moab sendiri merasa yakin bahwa selama bangsa Israel tetap setia kepada Allah, maka ia akan menjadi perisai mereka. Rencana yang telah digariskan oleh Bileam ialah untuk menceraikan mereka dari Allah dengan cara memperdayakan mereka untuk menyembah berhala. Jikalau mereka dapat dituntun untuk ambil bagian dalam perbaktian yang bejat kepada Baal dan Astarot, maka pelindung mereka yang maha kuasa itu akan menjadi musuh mereka. Dan dengan segera mereka pun akan menjadi satu mangsa yang empuk bagi bangsa-bangsa yang kejam dan suka berperang di sekeliling mereka. Dengan cepat rencana ini telah diterima oleh raja, dan Bileam sendiri tetap berada di sana untuk menolong melaksanakan rencana itu. Sungguh suatu rencana yang sangat jahat. Bileam mengenal Allah yang benar, yang adalah Allah Bapa, dan dia tahu bahwa jika Israel tetap setia kepada Allah Bapa, maka Israel tak dapat dikalahkan. Sebab Yehova adalah perisai mereka. Oleh karenanya, Bileam menerapkan strategi divide et impera, yaitu putuskan hubungan Israel dengan Allah Bapa, maka Israel akan mudah dikalahkan. Bagaimana cara memutuskan hubungan Israel dengan Allah Bapa? Dengan menuntun umat Allah untuk ambil bagian dalam perbaktian bejat kepada Baal dan Astarot. Bileam merencanakan agar Israel menyembah berhala. Apakah niat Bileam tersebut adalah tabiat Kristiani? Oh, sudah tentu tidak. Bahkan dalam paragraf yang lain roh nubuat berkata, Para Nabi dan Bapa, buku kedua, halaman 43, paragraf 5. Bileam mengetahui bahwa kemakmuran Israel tergantung atas penurutan mereka kepada Allah, dan tidak ada satu cara pun untuk mendatangkan kehancuran kepada mereka kecuali dengan menipu mereka untuk berbuat dosa. Dosa itu selalu ada hubungannya dengan tipuan. Sejak di sorga hingga di Taman Eden, dosa itu masuk melalui tipuan, dan itulah yang Bileam hendak lakukan. Bileam sudah ditawan oleh setan. Meskipun dia kenal siapa Allah yang benar, meskipun dia tahu bahwa bersama Yehova tidak ada yang dapat kalahkan Israel, tetapi hatinya tertawan kepada setan. Dan karenanya dia rencanakan tipuan untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Padahal, Bileam sempat mengucapkan suatu nubuatan yang paling indah dan mulia tentang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bilangan 24 ayat 17 berkata, Aku melihat dia,
tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Ini adalah perkataan Bileam yang mengenal Allah yang benar, yaitu Yehova, dan karenanya dia dengan mata tersingkap melihat tentang Yesus Kristus. Tetapi satu dosa dimanjakan dalam hatinya, dan akhirnya kasih akan kebenaran sirna. Sampai-sampai Allah gunakan keledai untuk amarkan Bileam, tetapi Bileam tetap sama, bahkan marah. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada Bileam modern? Oh, ada. Roh Nubuat menjelaskan dalam Para Nabi dan Bapa buku kedua halaman 36 paragraf 2 yang menjelaskan, Bileam berhutang nyawa kepada binatang yang dengan kejamnya telah ia pukuli. Orang yang mengaku Nabi Allah itu yang menyatakan bahwa matanya terbuka dan melihat hayal tentang Yang Maha Kuasa telah dibutakan oleh sifat tamak dan keinginan yang berlebih-lebihan, sehingga ia tidak dapat melihat malaikat Allah yang kelihatan kepada keledainya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 4. Betapa banyaknya orang yang dibutakan seperti itu. Mereka bergegas-gegas dalam jalan yang dilarang, melanggar hukum ilahi, dan tidak dapat melihat bahwa Allah dan malaikatnya sedang melawan mereka. Seperti Bileam, mereka marah kepada orang-orang yang mencoba mencegah kebinasaan mereka. Banyak yang seperti Bileam, saudaraku dalam Tuhan, sudah mengenal Allah yang benar, tapi korbankan kebenaran demi tipuan setan. Sudah mengenal Allah yang benar, tapi manjakan dosa dalam hati. Dan saat mereka dinasihati, diberi amaran, bukannya bersyukur dan berterima kasih, malah marah, sebab mereka sudah dibutakan. Bileam seharusnya bisa melihat, kok keledai bisa bicara? Tapi karena dosa dalam hatinya yang dia manjakan, dia dibutakan dan tidak melihat ada amaran dari Allah sampai-sampai binatang bisa berbicara. Bileam sudah tertawan oleh setan. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam suratnya nomor 76 tahun 1900 paragraf 13 berbunyi, mereka yang mengaku percaya kepada Kristus harus menjalani kehidupan Kristus yang murni, tinggi, dan tidak mementingkan diri. Mereka yang mengaku percaya firman, tetapi tidak menaatinya dalam praktek mereka, memimpin orang lain di jalan penipuan. Mereka tidak menyatakan Kristus. Seperti Bileam, mereka melihat dia, bukan dari dekat, tetapi dari jauh. Teori manusia, ambisi manusia, pemujaan manusia, menutup pintu gerbang kota Allah. Bileam melihat Yesus, tapi dari jauh. Dan meskipun tahu, tetapi tidak bertobat, akhirnya Bileam binasa. Demikian juga dengan Yudas. Kita semua sudah mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Kita juga sudah mengenal anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Namun adakah kita menuruti akan firman-Nya? Adakah kebenaran menjadi bagian hidup kita? Apakah kita menyatakan Kristus dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita melihat Yesus hanya dari jauh dan akhirnya tidak selamat, sebab kita tertawan oleh tipuan setan. Renungan hari ini berkata bahwa kita hidup dalam pengaruh sihir setan. Musuh akan membentangkan mantra tidak bermoral di sekitar setiap jiwa yang tidak dilindungi oleh kasih karunia Kristus. Apa artinya? Artinya, jika kita tidak memiliki kasih karunia Kristus, maka kita pasti jatuh seperti Bileam. Satu-satunya perlindungan kita adalah kasih karunia Kristus. Apakah kasih karunia Kristus itu? Selected Messages buku kedua halaman 80 paragraf 1 berkata, saya rindu diisi hari demi hari dengan Roh Kristus. Harta kasih karunia-Nya lebih berharga bagiku daripada emas atau perak atau perhiasan yang mahal. Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kristus itu adalah harta kasih karunia-Nya Kristus yang lebih berharga dari emas atau perak. Kenapa?
Karena Counsels for the Church halaman 56 paragraf 4 menyatakan, mereka harus mendapat kasih karunia-Nya, Roh Kristus, guna menolong kelemahan mereka. Kalau tidak, mereka tidak dapat membentuk suatu tabiat Kristen. Jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa yang dimaksudkan dengan kasih karunia Kristus adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Kasih karunia Kristus inilah yang dapat lindungi kita dari tipuan setan dan jerat iblis, sebab Yesus telah mengalahkan setan. Renungan hari ini berkata, dia yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus menjaga dirinya sendiri, menjaga dirinya murni dan tidak tercemar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Artinya, karakternya sempurna, dan satu-satunya untuk memiliki karakter sempurna adalah dengan memiliki kasih karunia Kristus, yang adalah Roh Kristus. Mau bebas dari tawanan setan? Terima Roh Kristus, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kiranya ini menjadi sukacita dalam Tuhan, sebab kebenaran memerdekakan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat melalui pengalaman Bileam. Kami sering seperti Bileam, percaya kepada Allah yang benar, percaya kepada anak-Nya, sudah menerima terang yang besar, tetapi tidak mengalami perubahan dalam hidup. Akhirnya hidup kami menjadi tipuan bagi orang lain. Dan malah saat diamarkan dan dinasehati, malah marah. Karenanya tolong kami ya Bapa. Satu-satunya perlindungan kami adalah kehadiran anak-Mu dalam hati kami. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan hidup kami ya Yesus, agar hidup kami menjadi sempurna, yaitu dalam karakter, dan bersedia untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.